Sudah 2 hari, Pira dan Bram berada di rumah orang tua Pira. Bram sudah membawa Pira ke makam ibunya dan kakeknya Pira. Pira hanya bisa menangis sedih di sana. Bagas diam-diam mulai mengikuti mereka. Dia membayar seseorang untuk pemata-matai pergerakan Pira dan Bram. Siang ini, Bram berada di kantornya, salah satu kantor cabang perusahaan yang selama ini dia percayakan pada Dimas, orang kepercayaan kakaknya. Bram asik memeriksa tumpukan berkas di mejanya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Pira sudah memasak di rumah dan kini dia membawanya ke kantor Bram untuk makan siang suaminya. Pira berangkat bersama salah satu anak buah Bram. Senyum menghiasi wajah cantiknya, membayangkan Bram dan tersenyum bahagia karena keterkejutannya. Mobil tiba di parkiran kantor. Pira turun dan menentang kotak bekalnya memasuki lobi. Semua mata tunduk hormat padanya. Pira terus berjalan tak lupa memberikan senyum pada orang-orang yang berpapasan langsung dengannya. Siang Nyonya, sapa resepsionis ramah. Siang, apakah Pak Bram ada? Tanya Pira. Tuan ada di ruangannya, silakan langsung saja Nyonya. Ruangan Tuan berada di lantai paling atas, mau saya antar, tawar resepsionis. Tidak perlu, saya bisa mencarinya sendiri, terima kasih, ucap Pira. Pira berjalan menuju lift dan masuk ke dalam menuju ruangan di suaminya. Resepsionis tadi sempat berbisik kepada temannya. Nyonya sangat cantik dan baik. Tidak kusangka Tuan Bram yang kejam memiliki istri yang cantik dan baik solehah. Lihatlah cara berpakaian, dia menutupi semua tubuhnya, namun masih tetap terlihat cantik dan anggun, ucap Ika, salah satu di antara resepsionis. Benar, aku pikir istri bos itu wanita dari kalangan artis yang glamor dan sombong, tapi ternyata aku salah, timpalnya temannya. Tapi aku ikut senang Tuan Bram berdampingan dengan istri yang baik dan soleha. Pasti nanti kejamnya perlahan akan hilang. Tuan Bram sungguh beruntung, tambah temannya. Sudah kembali bekerja. Kalian mau dimarahi bahkan dipecat jika ketahuan menggosip istri bos, ucap temannya yang lain. Spontan mereka semua terdiam dan sibuk bekerja. Pira sampai di lantai atas dan mengetuk pintu. Tidak sulit menemukan ruangan suaminya. Tertulis jelas ruangan direktur di depan pintu ruangannya. Seorang sekretaris menyambutnya. Siang Nyonya, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya ramah. Saya ingin bertemu dengan Tuan Bram, apakah ada? Tanya Pira. Ada, Anda sudah buat janji? Tanya sekretaris Bram yang bernama Ika. Bersamaan dengan itu Dimas datang membawa berkas di tangannya. Nyonya panggil Dimas. Paman Dimas, apa kabar? Siapa? Pira ramah. Nyonya, ucap Ika terkejut. Dia tidak tahu jika wanita di depannya adalah istri bosnya. Maafkan saya Nyonya, saya tidak tahu jika itu Anda. Maafkan saya, ucap Ika ketakutan. Tidak apa-apa, kau hanya menjalankan tugasmu dan aku suka pada kinerjamu. Aku masuk dulu, mari paman. Paman mau bertemu Mas Bram juga kan? Tanya Pira. Iya Nyonya, ucap Dimas. Assalamualaikum. Hobi, ucap Pira memasuki ruangan suaminya. Waalaikumsalam. Sayang kau kesini, ucap Bram terkejut. Tak pernah ada yang mengucapkan salam seperti itu sebelumnya hingga Bram terkejut dan melihat ternyata istrinya yang mengucapkan salam. Aku mengantar makan siang untukmu Hobi. Hobi belum makan siang kan? Ucap Pira. Belum, pasti enak nih masakan istriku, ucap Bram menyambut istrinya. Maaf Pak, ini laporan yang Anda minta, ucap Dimas. Silakan letakkan di atas meja. Saya mau makan siang dulu, jawab Bram. Paman, mari ikut makan sekalian, ajak Pira. Tidak, terima kasih Nyonya. Saya ada janji makan di luar dengan kalian. Mungkin lain kali, tolak Dimas sopan. Saya permisi dulu Tuan, ucap Dimas pada Bram yang dibalas dengan anggukan. Dimas berjalan keluar ruangan Bram, tak lupa menutup pintunya. Pira mulai membuka kotak bekalnya dan menyiapkan makan siang suaminya.
Hobi ini, ucap Vira memberikan piringnya. Bram menggeleng. Aku maunya disuapin, jawab Bram tersenyum nakal. Vira hanya bisa menghembuskan napas, gemas sedih. Macam anak kecil aja minta disuapin, batin Vira. Vira mengambil sendok dan mulai menyuapi Bram. Batu, dua, suapan. Bram mengambil sendoknya, menyendok makanan di piring dan menyuapkannya pada Vira. Wajah Vira memerah menahan malu, namun dia menerima suapan dari Bram. Mereka berdua saling suap-suapan sampai makan mereka habis. Vira pulang kembali ke rumah setelah selesai acara makan siang romantis ala dirinya dan Bram. Di sepanjang perjalanan Vira tersenyum malu-malu mengingat saat Bram menyuapinya. Wajahnya berubah merah merona menahan malu. Dia dan Bram begitu dekat sekarang dan sikap Bram yang berubah manis dan sangat menyayanginya, menghilangkan semua rasa sakit yang pernah ia rasakan akibat ucapan dan sikap Bram yang kejam. Bram sendiri juga merasakan hal yang sama. Hatinya berdetak kencang setiap berada di dekat Vira. Hatinya merasa rindu dan kehilangan jika Vira tak berada di dekatnya. Apakah seperti ini rasanya jatuh cinta, manis dan penuh kebahagiaan? Aku berharap selamanya rasa ini akan tetap terjaga dan semakin bertumbuh di hati ini, batin Bram. Bram kembali ke rumah malam hari, langsung masuk ke dalam kamar mencari istrinya. Bram kembali tertegun dan merasa malu melihat Vira sedang duduk mengaji di atas sajadahnya. Bram terdiam dan terus memandang istrinya. Dia kusuk mendengarkan suara merdu dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Vira. Hingga Vira mengakhiri bacaan, barulah Bram berjalan masuk. Assalamualaikum, sapa Bram. Vira yang mendengar ada orang yang mengucapkan salam terkejut dan menoleh sumber suara. Dan dia kembali lagi dikejutkan karena yang mengucapkan salam adalah suaminya. Waalaikumsalam, jawab Vira tersenyum bahagia. Bram berjalan ke arahnya dan mencium keningnya. Vira meraih tangan Bram dan menciumnya. Lagi-lagi Bram merasa tersentuh dengan sikap Vira. Apa yang kau lakukan, Yomi? Tanya Bram. Aku mencium tangan suamiku, mencari keberkahan dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan inilah yang sudah lelah bekerja untuk mencari nafkah agar bisa memenuhi semua kebutuhanku, jawab Vira. Bram terkejut, benar-benar terkejut. Istrinya mencari keberkahan pada dirinya yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Jangan membuatku semakin malu, Yomi. Aku bahkan tidak pernah sholat. Keberkahan apa yang kau cari dari seorang bajingan sepertiku? Tanya Bram dengan ekspresi wajah sedih. Melayani suami adalah ladang pahala buat seorang istri. Jika hobi ingin mengenal Allah, aku bisa membantu. Aku akan mengajarkan hobi salat dan bacaannya. Aku juga akan mengajari hobi mengaji. Apakah hobi-hobi bersedia? Tanya Vira. Hati-hati. Bram menatap Vira. Awalnya dia berpikir Vira akan menertawakannya dan mengejeknya, namun dugaannya salah. Justru Vira bersedia mengajarinya yang buta soal agama. Vira mengajar tangannya dan mengusap lembut pipi Bram. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, asalkan hobi mau dan berusaha pasti bisa, ucap Vira lembut. Bram meneteskan air mata. Aku merasa sangat malu padamu, Yomi. Terbuat dari apa hatimu bisa setulus dan sebaik ini? Aku sangat beruntung memilikimu dan aku mau, ucap Bram. Vira mengusap air mata yang menetes di pipi Bram. Akulah yang beruntung dan aku sangat beruntung Allah mengabulkan doa-doaku. Memangnya apa yang kau doakan? Tanya Bram penasaran. Aku selalu berdoa semoga Allah memberikan kehidayahnya hingga hati Mas Bram berubah dan mau menjalankan semua perintahnya. Mendengar ucapan istrinya, Bram langsung merengkuh dalam pelukannya. Bukan pelukan karena nafsu, tapi karena rasa syukur dan bahagia. Bram merasa sangat bahagia memiliki pasangan sebaik istrinya. Allah masih memberinya kesempatan untuk bertobat. Bram mencium lembut kening istrinya. Sayang, sekarang mandi, setelah makan malam aku akan mengajarimu sholat, ucap Vira. Siap Bu Guru, jawab Bram tersenyum tipis. Yomi, besok kita ke Jakarta. Ada berkas yang harus ditandatangani dan aku ingin melegalkan pernikahan kita. Aku ingin mengulang momen indah pernikahan kita. Kali ini aku akan mengucapkan ijab kabul dengan benar.
Aku ingin melihat wajah bahagiamu saat aku selesai mengucapkannya. Dan aku ingin mengadakan pesta pernikahan yang meriah, agar seluruh dunia tahu siapa istriku. Ucap Bram penuh semangat. Hobi, aku tidak melarangmu mengadakan pesta, tapi alangkah baiknya jika tidak terlalu meriah. Uangnya bisa kita sumbangkan ke panti asuhan. Bagiku, hubungan kita halal di mata Allah dan sah di mata hukum, itu sudah lebih dari cukup, jawab Vira. Kita juga akan berbagi ke panti asuhan sesuai keinginanmu, tapi tolong jangan larang aku mengadakan pesta pernikahan kita. Aku melakukannya karena kau sangat bahagia. Oh ya, aku mandi dulu, bersiaplah, kita akan pulang besok pagi. Kemasi barang-barang kita, ucap Bram. Apa kita tidak akan kesini lagi, tanya Vira. Kita akan sering datang ke sini dan aku juga berencana menetap di sini. Tapi nanti masih banyak pekerjaanku di Jakarta. Jika sudah selesai, kita akan tinggal di sini bersama anak-anak kita, ucap Bram. Vira tertegun mendengar perkataan suaminya. Dia kan menghabiskan waktunya di sini bersama anak-anaknya nanti. Alangkah bahagianya. Bram sudah berada di kamar mandi dan Vira mengambilkan baju ganti. Dia juga memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Vira akan mengikuti kemanapun suaminya pergi.